Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga kalian tetap menjaga kesehatan kalian dan tetap patuh protokol kesehatan ya. Sebelum kami memulai presentasi, alangkah lebih baiknya kami mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas kelompok prinsip investasi dalam akuntansi bank syariah ini tepat pada waktunya. Adapun tujuan dari tugas ini adalah untuk memenuhi tugas dosen pada bidang studi akuntansi atau mata kuliah akuntansi perbankan syariah. Selain itu, tugas ini juga bertujuan untuk menambah wawasan tentang prinsip investasi dalam akuntansi bank syariah bagi penonton dan kami sendiri. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho selaku dosen mata kuliah akuntansi perbankan syariah yang telah memberikan tugas ini sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan sesuai dengan bidang studi yang kami tekuni. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan diri saya sendiri, Arista Widya Anggraini, NIM 2005520015 dan dua rekan kerja saya. Di sini ada Rahmadi Cahyangmirung, NIM 2005520022 dan juga ada Aryani Eka Permatasari, NIM 2005520041. Baiklah, kami akan memulai presentasi. Di sini ada beberapa pokok pembahasan yang akan kami jelaskan. Yang pertama yaitu kami akan menjelaskan pengertian dan jenis akad mudharabah. Yang kedua, menjelaskan pengertian dan jenis akad musyarakah. Dan yang ketiga, kami akan memperlihatkan gambar skema akad mudharabah dan memberikan penjelasannya. Yang keempat, kami juga akan memperlihatkan gambar skema akad musyarakah dan memberikan penjelasan juga. Setelah itu, kami akan menjelaskan tentang objek akad mudharabah dan juga akan menjelaskan tentang objek akad musyarakah. Lalu menjelaskan tentang apa yang dimaksud pengakuan dan pengukuran investasi mudharabah, dan yang terakhir kami juga menjelaskan tentang pengakuan dan pengukuran akad musyarakah. Akad mudharabah. Pengertian akad mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama antara bank selaku pemilik dana atau shahibul mal dengan nasabah selaku mudharib yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Pada prinsipnya, dalam akad mudharabah ini tidak boleh ada jaminan terhadap modal, tapi supaya pengelola dana tidak melakukan penyimpangan, maka pemilik dana bisa meminta jaminan dari pihak ketiga atau pengelola dana. Nah, dalam akad mudharabah, kepercayaan adalah suatu hal yang sangat penting, sehingga pemilik dana tidak boleh mencampuri dalam urusan manajemen usaha yang didanainya, kecuali sebatas memberikan saran dan juga melakukan pengawasan terhadap pengelola dana. Dalam akad mudharabah, pemilik dana tidak boleh mensyaratkan sejumlah nominal tertentu yang menjadi bagiannya, karena bisa disamakan dengan riba. Misalnya seperti pemilik dana memberikan modal sebesar 700 juta
dan dia menyatakan bahwa setiap bulannya memperoleh 30 juta. Dalam akad mudharabah, pembagian keuntungan harus dilakukan dalam bentuk persentase atau nisbah. Misalnya 70/30, di mana 70% untuk pengelola dana dan yang 30% untuk pemilik dana. Keuntungan yang dibagikan pun juga tidak boleh menggunakan nilai proyeksi, melainkan harus menggunakan nilai realisasi keuntungan. Pada prinsipnya, dalam akad mudharabah ini tidak boleh ada jaminan terhadap modal. Tapi supaya pengelola dana tidak melakukan penyimpangan, maka pemilik dana bisa meminta jaminan dari pihak ketiga atau pengelola dana. Jaminan ini hanya bisa dicairkan jika pengelola dana terbukti melakukan penyimpangan dan disengaja, lalai, atau melakukan pelanggaran pada ketentuan yang sudah disepakati dalam akad. Supaya tidak terjadi perselisihan di kemudian hari, maka akad sebaiknya dituangkan secara tertulis yang dihindari oleh para saksi. Usaha mudharabah dianggap sudah mulai berjalan sejak modal usaha diterima oleh pengelola modal, sedangkan untuk pengembalian modal dilakukan secara bertahap bersamaan dengan distribusi bagi hasil ketika akad mudharabah berakhir sesuai dengan kesepakatan. Jenis-jenis akad mudharabah. Yang pertama, mudharabah mutlaqah adalah mudharabah yang dimana pemilik modal memberikan kebebasan terhadap pengelola modal dalam pengelolaan investasinya. Mudharabah jenis ini disebut juga dengan investasi tidak terikat. Pada jenis mudharabah ini tidak ditetapkan masa berlakunya, di daerah mana usaha tersebut akan dilakukan, dan juga tidak ditentukan line of trade, line of service, dan juga line of industry yang akan dijalankan. Namun, kebebasan tersebut bukanlah menjadi kebebasan yang tidak terbatas. Modal yang ditanamkan tetap tidak boleh dipakai untuk mendanai investasi yang dilarang oleh Islam, seperti spekulasi, perdagangan minuman keras yang berkaitan dengan riba, ternak babi, dan lain sebagainya. Dalam mudharabah jenis ini, pengelola dana mempunyai kewenangan untuk melaksanakan apapun bisnis guna berhasilnya tujuan dari mudharabah itu sendiri. Tapi jika pengelola dana terbukti melakukan kelalaian ataupun kecurangan, maka pengelola dana harus bertanggung jawab terhadap semua akibat yang terjadi. Sedangkan untuk kerugian yang bukan disebabkan karena kecurangan atau kelalaian dari pengelola dana, maka kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana. Yang kedua, mudharabah muqayyadah adalah mudharabah yang dimana pemilik modal memberikan batasan terhadap pengelola modal dalam hal modal, cara, dan objek investasi atau sektor bisnis. Misalnya seperti tidak boleh mencampurkan modal yang dimiliki oleh pemilik modal dengan modal lainnya, tidak menginvestasikan modalnya di transaksi penjualan cicilan tanpa penjamin, dan lain sebagainya. Mudharabah jenis ini disebut juga dengan mudharabah terikat. Jika pengelola modal bertindak yang tidak sesuai dengan syarat-syarat yang diberikan oleh pemilik modal, maka pengelola dana harus bertanggung jawab terhadap akibat yang terjadi, termasuk juga konsekuensi keuangan. Yang ketiga, mudharabah musyarakah adalah mudharabah di mana pengelola modal menyertakan modal dalam bentuk kerjasama investasi. Di awal kerjasama, akad yang disepakati merupakan akad mudharabah dengan modal 100% dari pemilik modal.
Namun, setelah berjalannya usaha dengan pertimbangan tertentu dan juga kesepakatan dengan pemilik modal, pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut. Jenis mudharabah ini adalah perpaduan antara akad mudharabah dengan akad musyarakah. Nah, ada juga rukun akad mudharabah. Rukun mudharabah ini ada 4, yaitu yang pertama pelaku, yang terdiri dari pemilik modal atau dana atau pengelola modal. Yang kedua, objek mudharabah, yaitu modal dan kerja. Yang ketiga, ijab kabul atau serah terima. Yang keempat, nisbah keuntungan. Nah, durasi akad mudharabah adalah tidak tentu atau tidak terbatas. Namun, setiap pihak yang terlibat di dalamnya berhak untuk menentukan jangka waktu kontrak kerjasama. Tapi akad mudharabah bisa berakhir karena beberapa hal berikut. Yang pertama, akad mudharabah akan berakhir pada waktu yang sudah ditetapkan di awal. Yang kedua, jika salah satu pihak yang terlibat memutuskan untuk mengundurkan diri. Yang ketiga, jika salah satu pihak yang terlibat meninggal dunia atau hilang akal. Yang keempat, jika pengelola modal tidak melaksanakan amanahnya sebagai pengelola untuk mencapai tujuan sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam akad. Dan yang kelima, sudah tidak terdapat modal. Beberapa hal tadi merupakan hal yang dapat membatalkan akad mudharabah. Jika salah satu hal itu terjadi, sudah dipastikan akad mudharabah akan batal atau tidak dapat dilanjutkan lagi. Pengertian musyarakah. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana berupa kas maupun aset non-kas yang diperkenankan oleh syariah. Maksudnya, di dalam musyarakah, dua pihak atau lebih termasuk bank dan lembaga keuangan beserta nasabahnya dapat mengumpulkan modal lalu kemudian membentuk suatu perusahaan sebagai badan hukum. Setiap pihak yang terlibat memiliki bagian secara proporsional sesuai kontribusi modal yang mereka berikan dan memiliki hak mengawasi atau voting right perusahaan sesuai porsinya masing-masing. Sedangkan di dunia perbankan, musyarakah merupakan akad kerjasama antara bank dan nasabahnya dalam pembiayaan usaha dengan ketentuan pembagian keuntungan dan risiko sesuai kesepakatan. Musyarakah juga memiliki beberapa rukun, yaitu rukun yang pertama ijab kabul. Artinya adanya kesepakatan di antara kedua belah pihak. Yang kedua, dua pihak yang berakad akan memiliki kecakapan dalam pengelolaan harta. Yang ketiga adalah objek akad, artinya mencakup modal atau pekerjaan. Yang keempat adalah nisbah, bagi hasil. Jenis-jenis akad musyarakah dibagi menjadi dua. Yang pertama, syirkah amlak. Yang kedua, syirkah uqud. Yang pertama, syirkah amlak merupakan syirkah yang terjadi karena adanya usaha tertentu atau terjadi secara alami, bukan karena akad. Oleh karena itu, syirkah amlak dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama,
syirkah amlak ikhtiari atau opsional, dan yang kedua syirkah amlak ijbari atau otomatis. Yang pertama, syirkah amlak ikhtiari, contoh hal akad hibah, wasiat, dan pembelian. Maka dalam syirkah amlak ikhtiari tidak terkandung akad wakalah dan akad wilayah atau penguasaan dari salah satu syirkah kepada syirkah lainnya. Yang kedua, syirkah amlak ijbari, yaitu syirkah antara dua syirkah atau lebih yang terjadi karena peristiwa alami secara otomatis seperti kematian. Syirkah amlak ini disebut ijbari atau paksaan atau mutlak karena tidak ada upaya dari para syirkah untuk mewujudkan peristiwa atau faktor yang menjadi sebab terjadinya kepemilikan bersama. Misalnya, kematian seorang ayah merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya pembagian harta di antara ahli waris. Yang kedua, syirkah uqud. Syirkah uqud terjadi jika kedua pihak atau lebih bersepakat untuk menggabungkan harta mereka untuk kegiatan usaha dan hasilnya dibagi antara pihak yang terlibat, baik laba atau rugi. Artinya di sini adalah keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai nisbah yang disepakati di saat akad atau di awal akad. Seperti disepakati keuntungan dibagi 40/60. 40/60 artinya 40% untuk satu pihak dan pihak kedua atau pihak lainnya itu 60%. Sedangkan kerugian dibagi sesuai kontribusi yang diberikan untuk usaha tersebut. Jika berkontribusi dalam bentuk dana, maka kerugiannya dalam bentuk dana. Jika berkontribusi dalam bentuk reputasi, maka reputasinya yang dirugikan. Syirkah uqud dibagi menjadi 4 dalam kitab fikih, yaitu yang pertama, syirkah amwal inan, yang kedua, syirkah amwal mufawadah, yang ketiga, syirkah abdan, dan yang keempat atau terakhir itu syirkah wujuh. Bahkan ulama Hanafiyah membagi syirkah uqud menjadi 6, yaitu syirkah amwal mufawadah, yaitu kemitraan modal usaha dari para syirkah dengan jumlah modal yang sama. Yang kedua, syirkah amwal inan, yaitu kemitraan modal usaha dari para syirkah dengan jumlah modal yang berbeda. Yang ketiga, syirkah abdan mufawadah, yaitu kemitraan keterampilan dari para syirkah sebagai modal usaha dengan kualitas keterampilan yang sama. Yang keempat, syirkah abdan inan, yaitu kemitraan keterampilan dari para syirkah sebagai modal usaha dengan kualitas keterampilan yang berbeda. Yang kelima, syirkah wujuh mufawadah, artinya kemitraan kredibilitas usaha atau nama baik atau reputasi atau goodwill dari para syirkah sebagai modal usaha dengan kualitas kredibilitas yang sama. Yang keenam atau yang terakhir, syirkah wujuh inan kemitraan, yaitu kredibilitas usaha atau nama baik atau reputasi atau goodwill dari para syirkah sebagai modal usaha dengan kualitas atau kredibilitas yang berbeda. Berikut adalah gambar skema pembiayaan untuk nasabah mudharabah. Di sini saya akan menjelaskan
Yang pertama, nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank untuk memperoleh modal usaha. Lalu, bank memberikan modal sebesar 100% untuk dikelola oleh nasabah yang memiliki keahlian tertentu. Ketika akad berlangsung, telah ditentukan proporsi bagi hasilnya. Jika terjadi kerugian ketika menjalankan usaha yang bukan merupakan kelalaian nasabah, maka kerugian ditanggung oleh bank. Lalu, setelah proses usaha berjalan, keuntungan dibagi sesuai ketentuan nisbah. Selain itu, nasabah juga mengembalikan modal pokok kepada bank. Berikut adalah gambar skema pembiayaan untuk nasabah musyarakah. Yang pertama, nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank dengan akad musyarakah untuk mendapatkan tambahan modal. Lalu, antara nasabah dan bank saling berkontribusi dalam usaha tersebut. Di dalam hal ini, antara kedua belah pihak saling bekerja sama. Bank melakukan pembiayaan modal kepada nasabah dan dikelola menurut keahlian masing-masing nasabah. Keduanya bekerja sama dalam melakukan suatu proyek yang keuntungannya dibagi berdasarkan sesuai kesepakatan di awal. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang objek akad mudharabah. Di sini ada 3 objek akad mudharabah. Yang pertama, modal, yang kedua, kerja, dan yang ketiga, nisbah. Objek akad mudharabah yang pertama yaitu modal. Yang dimaksud modal adalah modal harus ada saat akad dan transaksi dilakukan. Tidak boleh berupa utang. Adapun ada beberapa penjelasan lagi mengenai modal, yaitu yang pertama, modal harus diketahui jumlah dan jenisnya. Yang kedua, modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib atau pengelola modal, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Kemudian, objek akad mudharabah yang kedua yaitu kerja. Yang dimaksud kerja adalah hak pengelola dana dan tidak boleh diinvestasikan oleh pemilik dana. Adapun ada beberapa penjelasan mengenai kerja, yaitu yang pertama, kegiatan usaha adalah hak eksklusif pengelola atau mudharib tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan. Dan yang ketiga, pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu. Mudharabah yaitu nisbah atau keuntungan. Yang dimaksud dengan nisbah adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah atas keuntungan yang diperoleh. Adapun beberapa penjelasan yang mengenai dalam nisbah, yaitu yang pertama, harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh diisyaratkan hanya untuk satu pihak. Yang kedua, bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui
dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati. Yang ketiga, penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja. Selanjutnya, di sini saya sedikit menjelaskan tentang prinsip pembagian hasil akad mudharabah. Pembagian hasil akad mudharabah dapat dilakukan berdasarkan pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan hasil usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha untuk menghindari perselisihan dalam hal biaya yang dikeluarkan oleh pengelola dana dalam akad. Harus disepakati biaya-biaya apa saja yang dikurangkan dari pendapatan. Tentang objek akad mudharabah. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang objek akad musyarakah. Objek akad musyarakah di sini sama, ada 3 penjelasan, yaitu modal, kerja, dan nisbah. Yang pertama, modal di sini dalam akad musyarakah, modal tidak boleh diutangkan kepada berbeda dengan akad mudharabah. Adapun beberapa penjelasan mengenai objek akad musyarakah modal, yaitu yang pertama, modal yang diberikan harus secara tunai. Yang kedua, modal yang diserahkan dapat berupa uang tunai, emas, aset perdagangan, atau aset bank, atau aset tak berwujud, seperti hak paten dan lisensi. Yang ketiga, apabila modal yang diserahkan dalam bentuk non-kas, maka harus ditentukan nilai tunainya terlebih dahulu dan harus disepakati antara kedua belah pihak. Dan yang terakhir, modal para mitra harus dicampur, tidak boleh dipisahkan. Dan yang kedua, kerja. Yang dimaksud kerja di sini adapun beberapa penjelasan mengenai objek akad musyarakah kerja, yaitu yang pertama, partisipasi mitra merupakan dasar pelaksanaan musyarakah. Yang kedua, tidak dibenarkan jika salah satu mitra tidak ikut berpartisipasi. Dan yang ketiga, setiap mitra bekerja atas dirinya atau mewakili mitra. Dan yang terakhir, meskipun porsi mitra yang satu dengan yang lainnya tidak harus sama, mitra yang bekerja lebih banyak boleh meminta bagian keuntungan lebih besar. Dan yang terakhir, yaitu objek akad musyarakah nisbah atau keuntungan, yaitu yang pertama, pembagian keuntungan harus disepakati oleh para mitra. Dan yang kedua, perubahan nisbah harus disepakati para mitra. Yang ketiga, keuntungan yang dibagi tidak boleh menggunakan nilai proyeksi, akan tetapi harus menggunakan nilai realisasi keuntungan. Apabila nanti terjadi kerugian, akan dibagi secara proporsional sesuai dengan porsi modal dari masing-masing mitra. Dalam musyarakah yang berkelanjutan atau going concern, dibolehkan untuk menunda alokasi kerugian dan dikompensasikan dengan keuntungan pada masa-masa berikutnya. Nilai modal musyarakah tetap sebesar jumlah yang disetorkan
dan selisih dari modal merupakan keuntungan atau kerugian. Selanjutnya, dalam menentukan nisbah bank syariah mempunyai dua cara alternatif, yaitu yang pertama, pembagian keuntungan proporsional sesuai modal. Dengan cara ini, keuntungan harus dibagi di antara mitra secara proporsional sesuai modal yang disetorkan, tanpa memandang apakah jumlah pekerjaan yang dilaksanakan oleh mitra sama ataupun tidak sama. Dan yang kedua, pembagian keuntungan tidak proporsional dengan modal. Dengan cara ini, dalam penentuan nisbah yang dipertimbangkan bukan hanya modal yang disetorkan, tapi juga tanggung jawab, pengalaman, kompetensi, dan waktu kerja yang lebih panjang. Adapun beberapa yang menyebabkan akad musyarakah ini berakhir. Yang pertama, salah seorang mitra menghentikan akad. Dan yang kedua, salah seorang mitra meninggal atau hilang akalnya. Dan yang ketiga, modal musyarakah hilang atau habis. Apabila salah satu mitra dari kemitraan baik dengan mengundurkan diri, meninggal, atau hilang akal, maka kemitraan tersebut dikatakan berakhir. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengakuan dan pengukuran akad mudharabah. Yang dimaksud dengan pengakuan akad mudharabah, yang pertama, pembiayaan mudharabah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aktiva non-kas kepada pengelola dana. Dan yang kedua, pembiayaan mudharabah yang diberikan secara bertahap diakui pada setiap tahap pembayaran atau penyerahannya. Dan yang dimaksud dengan pengukuran, yang pertama, pembiayaan mudharabah dalam bentuk kas diukur sejumlah uang yang diberikan bank pada saat pembayaran. Dan yang kedua, pembiayaan mudharabah dalam bentuk aktiva non-kas. Dalam ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, diukur sebesar nilai wajar aktiva non-kas pada saat penyerahan. Dan yang kedua, selisih antara nilai wajar dan nilai buku aktiva non-kas diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank. Dan yang terakhir, beban yang terjadi sehubungan dengan mudharabah tidak dapat diakui sebagai pembiayaan mudharabah kecuali disepakati kedua belah pihak. Pengakuan dan pengukuran akad musyarakah. Yang dimaksud dengan pengakuan akad musyarakah ini, pembiayaan musyarakah diakui sebesar bagian bank sesuai dengan nisbah yang disepakati atas hasil usaha musyarakah. Sedangkan rugi pembiayaan musyarakah diakui secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Dan di sini pengukuran akad musyarakah yang dimaksud yaitu pembiayaan musyarakah dalam bentuk yang pertama, kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan. Dan yang kedua, aktiva non-kas dinilai sebesar nilai wajar, dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai buku aktiva non-kas, maka selisih tersebut diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank pada saat penyerahan. Dan yang kedua, biaya yang terjadi akibat akad musyarakah atau misalnya biaya studi kelayakan tidak dapat diakui sebagai bagian pembiayaan musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra musyarakah. Tidak terasa kita sudah sampai pada slide penutup. Demikian akhir dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan kekurangan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf.
Semoga apa yang kami sampaikan tadi adalah awal yang baik bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.